Coba deh Anda bayangkan bangun jam 3 pagi, terus ponsel Anda di meja tuh bergetar keras banget memecah kesunyian. Pasti ada dorongan kuat buat langsung cek layarnya kan? Betul banget. Ada semacam tarikan rasa penasaran yang memabukkan gitu, tapi juga campur aduk sama rasa ngeri. Ngeri soal pesan apa yang mungkin lagi nunggu Anda. Nah, di eksplorasi mendalam kita hari ini, kita bakal membedah sensasi psikologis yang persis kayak gitu. Ya, tapi khusus untuk Raffi, tokoh utama kita di bab pembuka cahaya di antara dua dunia ini. Tepat, bab yang judulnya Bayangan di Balik Pintu. Buat Raffi, dorongan itu bukan datang dari layar kaca, tapi dari sebuah kunci tua peninggalan kacanya. Kunci yang tiba-tiba terasa dingin dan berdenyut di genggamannya. Misi kita sekarang adalah menganalisis anatomi momen itu. Momen ketika dunia rasional yang Anda kenal diruntuhkan pelan-pelan oleh sesuatu yang gelap dan magis. Kunci yang berdenyut ini tuh rasanya aneh banget kan? Sebenarnya, elemen kunci yang berdenyut ini tuh berfungsi sebagai semacam peretas realitas. Penulisnya sengaja pakai anomali pada benda mati buat meruntuhkan fondasi logika kita dari awal. Oh, jadi langsung diserang dari hal yang paling dasar ya? Betul. Terus digabung sama latar jalanan kota tua yang sepi, udara malam yang berat banget, ini bukan cuma sekedar bangun suasana serem loh. Terus apa dong? Ini tuh metode isolasi sensorik. Karakter benar-benar dipisahkan dari kewarasan dunia modernnya. Bentar-bentar, mari kita kritis sedikit ya di sini. Kalau saya, misal saya pegang logam mati yang tiba-tiba berdenyut kayak jantung gitu. Insting pertama saya pasti langsung melemparnya jauh-jauh terus lari. Iya, insting normal manusia pasti gitu buat bertahan hidup. Nah, itu dia. Kenapa Raffi justru pakai kunci itu buat buka sebuah pintu kayu lusuh yang nggak ada namanya? Kalau dipikir pakai logika kelangsungan hidup, langkah ini sama sekali nggak masuk akal kan? Karena transisi dari dunia nyata ke dunia gaib itu memang nggak beroperasi pakai logika bertahan hidup. Dia membajak indera kita. Membajak indera maksudnya gimana tuh? Jadi gini, pas pintu itu kebuka, Raffi kan langsung dihantam sama aroma tajam kayu tua dan debu. Secara neurologis dan literatur, membanjiri indera karakter tuh cara ampuh buat mematikan fungsi analitis otaknya. Oh, wow. Jadi melangkah masuk ke pintu itu bukan keputusan yang sadar lagi ya? Sama sekali bukan. Itu lebih kayak tarikan gravitasi. Raffi sedang melangkah lewati ambang batas, dan realitas lamanya benar-benar tertinggal di luar pintu. Masuk akal sih. Dan ruangan yang dia masuki itu juga langsung menekan psikologisnya kan. Gelap, terus banyak rak buku kuno yang menjulang tinggi. Iya, dan jangan lupakan bisikan dari sudut ruangan itu. Oh iya, bisikan misterius yang bilang, Raffi, kau akhirnya datang. Merinding sih bayanginnya. Terus bisikan ini kan mengarahkan dia ke sebuah kitab berkulit gelap. Kitab yang bersinar dengan ukiran emas Al-Fatihah itu kan? Betul. Pas Raffi menyentuh kitabnya, udaranya langsung bergetar dan halamannya tuh terbuka sendiri. Terus ada tulisan emas muncul. Tulisannya bilang, barang siapa membaca ayat ini, dunia lamanya akan sirna, dan jalan baru akan terbuka bagi yang berani. Nah, tulisan itu kan semacam kontrak ya? Memang, tapi yang bikin ini jadi studi karakter yang sangat brilian adalah klausul tersembunyinya. Ya, klausul yang muncul lewat bisikan kedua, bisikan itu ngasih dilema yang ekstrim banget. Dia nuntut pilihlah kekuatan atau keselamatan mereka. Mereka di sini merujuk ke ancaman langsung buat nyawa keluarga dan teman-temannya Raffi. Ini yang bikin saya lumayan ragu sebenarnya. Maksudnya kalau nyawa orang-orang yang Anda cintai dijadikan alat tukar, insting alamiah pasti nolak dong. Kenapa Raffi malah memilih buat duduk di lantai berdebu itu dan lanjut membaca? Pertanyaan bagus. Apakah kitab itu punya manipulasi sihir? Atau malah mengekspos sisi gelap dari dorongan manusia itu sendiri? Iya, gimana menurut Anda? Menurut saya ini tuh dekonstruksi dari konsep kepahlawanan. Rasa penasaran dan haus akan kuasa itu seringkali akarnya lebih dalam di otak primitif kita dibandingkan altruisme atau pengorbanan diri. Lebih dalam dari insting untuk menyelamatkan orang lain? Jauh lebih dalam. Makanya pas Raffi memilih buat terus baca, coba perhatikan apa yang terjadi sama lingkungannya. Dunia di sekitarnya mulai memudar kan? Terus lorong-lorong baru yang tadinya nggak ada tiba-tiba terbentang gitu aja. Nah, lorong-lorong ini bukan sekedar ilusi optik. Ini tuh manifestasi arsitektur dari pikirannya Raffi yang udah berubah. Oh, jadi dia beneran menukar keselamatan dunia lamanya demi akses ke pengetahuan absolut itu. Tepat sekali. Dia memilih kekuatan.
Berarti lorong baru dan dunia yang memudar itu visualisasi kalau pengetahuan adalah jalan satu arah ya. Sekali Anda tahu sebuah rahasia gelap, Anda nggak bisa menghapus itu dari otak. Jalan di belakangnya udah benar-benar tertutup rapat. Persis. Keputusannya buka lembaran kitab itu langsung mengunci realitas barunya. Ketakutannya akan bahaya kalah telak sama godaan buat tahu seberapa jauh batas kemampuannya bisa direntangkan. Raffi sekarang udah resmi melewati ambang batas itu. Kitabnya bukan sekedar objek lagi, tapi benar-benar titik balik perjalanannya. Sesuatu yang besar dan menakjubkan baru saja dimulai. Dan ini menarik buat kita refleksikan. Untuk Anda yang mendengarkan situasi Raffi ini membedah sifat dasar kita sendiri loh, ya kita mungkin nggak bakal berhadapan dengan kitab ajaib di kehidupan nyata. Tapi kita seringkali berdiri di depan pilihan kecil yang, selamanya mengubah lintasan takdir kita. Betul, pilihan yang memaksa kita membakar jembatan sama masa lalu demi bisa berubah jadi versi diri kita yang baru. Transformasi yang nyata itu selalu menuntut harga yang mahal kan? Dan seringkali harga itu ya identitas dan rasa aman yang lagi kita genggam saat ini. Wah, dalam banget ya. Nah, ini meninggalkan satu pertanyaan tajam buat Anda renungkan sendiri. Apa tuh pertanyaannya? Kalau Anda menemukan sebuah pintu usang yang menjanjikan realitas baru dan kekuatan luar biasa, tapi syaratnya Anda harus membuang seluruh kehidupan dan orang-orang yang Anda kenal hari ini, apakah Anda bakal memutar kunci yang berdenyut itu, atau Anda biarkan aja terkunci dalam kegelapan selamanya?